Presiden Soekarno pada awal amanatnya berkata, hari ini 21 kami, pemimpin besar Republik Indonesia, konfrontasi terhadap Malaysia. Yang pertama, pengertian konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaysia, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Yang kedua yaitu latar belakang terjadinya peristiwa konfrontasi, yaitu yang pertama keinginan Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam federasi Malaysia. Yang kedua yaitu Presiden Soekarno yang berang untuk menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara sehingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. Yang ketiga, jalannya konfrontasi terhadap Malaysia yang dimulai dari awal mula terjadinya peristiwa konfrontasi. Yang kedua, pertemuan pertama. Yang ketiga, konflik dari peristiwa konfrontasi. Yang keempat, pertemuan kedua. Dan yang kelima, akhir dari peristiwa konfrontasi terhadap Malaysia. Awal mula, masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew untuk menyatukan kedua negara tersebut yang disebut Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara dan menganggap Sabah secara historis adalah milik Sultan Suhu. Sedangkan pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Dianggap sebagai neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Pertemuan pertama yaitu dengan diadakan konvensi Maphilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Pertemuan tersebut diadakan untuk merendahkan ketegangan antara ketiga negara yang menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu yang pertama Deklarasi Manila, yang kedua Persetujuan Manila, dan yang ketiga komunika bersama. Inti dari 3 dokumen itu sendiri adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Puncak konflik, ketiga kepala pemerintahan meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik dipimpin Lawrence Michelmore. Namun, sebelum PBB menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap 17 September 1963. Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. 21 September, pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Pelanggaran komunike bersama Manila, Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Selanjutnya, pertemuan kedua. Poin yang pertama diawali dengan pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand yang berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini, namun tetap tidak terpecahkan karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman, tidak menghadiri forum pertemuan 3 negara. Poin yang kedua yaitu melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Pertemuan tersebut sampai 2 kali tetapi tidak menghasilkan satu keputusan yang positif. Selanjutnya, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dui Komando Rakyat atau Dui Kora di hadapan apel besar sukarelawan yang berbunyi, dengan ini kami perintahkan
kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Madya Omar Dani sebagai panglimanya. Lalu pada tanggal 20 Juni 1964, Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo. Di tengah konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia pun jelas menolak. Sikapnya disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964 yang berbunyi, oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan kita, Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang. Selanjutnya, akhir peristiwa konfrontasi Malaysia dan Indonesia yang diawali pada tanggal 7 Januari 1965, yaitu Malaysia yang dinyatakan diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun itu sudah keluar dari PBB, sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sekte Indonesia, Malaysia, dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Selain itu, karena keluarnya Indonesia dari PBB, juga Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai.